Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisa Gamreni dengan NIM 062160. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload citra satelit melalui aplikasi SAS-Planet dan membuat digitasi peta di ArcGIS. Pertama-tama yaitu kita buka aplikasi SAS-Planet, kemudian cari wilayah yang akan kita buat citra satelitnya. Di sini untuk memudahkan lokasinya yaitu kita klik satelit, kemudian kita ganti dulu dengan Maps Google Maps Maker. Jadi kita bisa tahu lokasinya dengan jelas. Kemudian setelah menemukan lokasinya, yaitu jangan lupa untuk mengganti lagi ke aturan satelit Google Maps. Setelah itu klik Snap to Active Grid, kemudian sesuaikan dengan lokasi yang akan digunakan. Kemudian atur zoomnya itu ke 19, kemudian stage, output formatnya geotiff, save to sesuai dengan lokasinya, misalkan ini nama setelah itu new maps, pilih yang oke. Kemudian cara memasukkan citra satelit yang sudah di-download melalui SAS-Planet ke ArcGIS yaitu pilih katalog, kemudian connect to folder jika foldernya itu belum masuk ke ArcGIS-nya. Karena ini sudah masuk ArcGIS-nya, lalu klik ini. Kemudian tadi citra satelit lokasi, terus kita seret. Nah, seperti ini kurang lebih citra satelitnya. Ini kalau untuk tampilan di layar seperti ini ya. Ini nanti bisa diubah-ubah. Kemudian kita harus atur koordinatnya dulu. Caranya yaitu klik properties, klik kanan properties, setelah itu atur ke UTM, terus BGS 1964 yang pilih yang Southern, terus cari zona yang 49S, itu apply, kemudian oke. Nah ini sudah sesuai ya. Kemudian kita mulai ke digitasi, yaitu caranya klik katalog, kemudian klik kanan pada katalog, new, pilih save file, kemudian kita misalkan nama kawasan, kemudian feature type-nya diganti polygon, kemudian diatur koordinatnya yaitu 49S. Oke. Nah sudah, kemudian oke. Ini saya akan melakukan proses digitasi, yaitu pertama klik editor, kemudian start editing, pilih digitasi kawasan, kemudian pertama saya akan melakukan digitasi lapangan.
disesuaikan dengan lokasinya. Kemudian visitasi rumah-rumah di sekitarnya, misalkan seperti ini. Kemudian untuk mengakhirinya, klik 2 kali di titik terakhir. Kemudian melakukan digitasi sampai delineasi kawasan yang kita butuhkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan teknik digitasi penggunaan lahan. Jadi teknik digitasi penggunaan lahan ini sebenarnya adalah membagi habis wilayah yang akan kita gunakan untuk survei atau penelitian. Kenapa penting untuk membagi habis? Karena ketika dalam suatu perumahan atau RTH itu jumlah dari luasan tersebut harus sama dengan luas total dari penelitian yang akan kita gunakan ini. Jadi teknik digitasi penggunaan lahan itu ada 2 metode. Metode yang pertama yaitu melakukan digitasi kawasan menggunakan create features. Jadi metodenya sama, yaitu klik katalog, kemudian menu, terus pilih save file dan create features. Jadinya seperti ini. Namun ini tuh terkesan kurang rapi. Nah, jadi untuk metode yang kedua itu hampir sama. Langkahnya pertama yaitu klik katalog, kemudian membuat save file baru, yaitu klik kanan, pilih new, kemudian save file, kemudian namanya misalkan guna lahan. Kemudian feature type-nya yaitu polygon. Jangan lupa untuk mengatur koordinatnya. Projected, UTM, WGS84, short-term 49S. Kemudian OK. Nah, seperti ini. Langkah awalnya yaitu membuat dasar dari wilayah yang akan kita survei. Jadi membuat dasar, istilahnya membuat batasan-batasannya dulu. Itu start editing, kemudian klik, kita buat batasannya. Kemudian kita ubah warnanya supaya bisa dilihat ya. Kemudian OK. Jadi seperti ini ya. Kemudian ini diklik, kemudian cut polygon tools. Jadi pakai cut polygon tool, kemudian kita mulai membagi-bagi wilayahnya.
misalkan seperti ini. Jadi kita bagi sesuai dengan bloknya. Nah, setelah didigitasi seperti ini, di kotak-kotak secara detail, kemudian kita bisa memberikan keterangan pada kotak-kotak tersebut. Caranya yaitu kita buka dalam layar sempurna lahan ini, klik kanan, kemudian open atribut tabel, kemudian table option, kemudian pilih add field, dan namanya ini misalkan keterangan gitu ya, karena di sini saya sudah membuatnya. Terus type-nya ini diganti teks, kemudian length-nya ini bebas mau 20, 30, tapi ini saya pakai ukurannya itu 20, kemudian di OK. Nah, setelah itu memberikan keterangan sesuai dengan kotak-kotaknya. Caranya adalah kita klik editor, kemudian start editing, kemudian ini klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian ini tinggal kalian edit, jadi kalian pilih. Nah, jadi ini sudah saya tambahin ya, jadi ini jalan, kemudian ini kawasan perumahan. Terus kalau kalian pengen tahu ini yang diklik itu tuh keterangannya apa, jadi nggak usah nyari satu-satu gitu, ini pilih yang show selected record, jadi ini tuh langsung muncul keterangannya ketika kita klik, misalkan ini RTH, kemudian ini rumah, dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah memberikan nama keterangan di tabelnya tadi, kita bisa mulai mengganti kotak warnanya. Jadi kita bisa ganti warnanya, yaitu caranya klik kanan, kemudian properties, kemudian unique values-nya value-nya kita ganti keterangan, terus add all values. Jadi ini udah muncul ya, jadi ini ada jalan, kos, RTH, rumah, toko, bangunan usaha, masjid, seperti itu. Nah, ini kita bisa ganti warnanya, jadi ini kita bisa ganti warnanya sesuai apa yang kita inginkan. Misal jalan kita ganti warna coklat, kita OK. Terus RTH kita ganti hijau, kemudian rumah kita ganti warna kuning, kemudian toko kita ganti warna misalkan biru ini. Oke. Bangunan usaha kita ganti ungu misalkan. Jadi ini bebas ya, sesuai yang kita mau. Setelah itu kita apply, jadi ini kita bisa lihat hasilnya seperti ini, wilayahnya. Kemudian kita OK. Jadi di sini udah jadi wilayahnya, jadi ini kita bisa tahu, oh ini RTH, ini perumahan, kemudian ini wilayah usaha, kemudian ada masjid, kemudian ada kos, kemudian ada toko, pertokoan, seperti itu. Nah, lebihnya seperti itu.